Pemirsa, intens investigasi di tengah sorotan publik terhadap dinamika hubungannya dengan Sarwenda, Ruben Onsu kembali menjadi perbincangan setelah mengunggah sebuah pesan yang dianggap menyentil sosok Gio, kekasih mantan istrinya itu. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ruben Onsu menyampaikan pesan yang berkaitan dengan peran orang tua dalam kehidupan anak. Dalam pesannya, ia meminta agar tidak ada pihak yang membangun pemahaman atau menggambarkan seolah-olah dirinya tidak hadir sebagai figur ayah bagi anak-anaknya. Ia juga mengingatkan agar tidak ada tindakan maupun pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di mata anak-anak mengenai posisi dan peran orang tua mereka. Lantas, benarkah Ruben Onsu meminta agar Gio bisa jaga sikap dan tahu batasan di depan anak-anaknya? Benarkah ia juga menegaskan agar Gio lebih fokus menjalani hubungan dengan Sarwenda hingga resmi menikah terlebih dahulu? Benarkah ia pun keberatan anak-anaknya diikut-sertakan saat live? Karena bisa dengan mudah direkam oleh orang lain dan menjadi jejak digital yang akan melekat pada anak-anaknya di kemudian hari. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai hubungan keduanya pasca perpisahan, Ruben Onsu kembali menyampaikan pernyataan yang cukup tegas melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia secara terbuka menyampaikan pesan kepada Gio, kekasih Sarwenda. Ia menuliskan, dalam video tersebut, kalian belum menikah. Karena itu, mohon jangan membuat pemahaman atau gambaran seolah-olah figur ayahnya tidak ada. Saran saya, fokuslah terlebih dahulu pada hubungan yang resmi dan berkeluarga, sehingga dapat memahami bagaimana rasanya menjadi orang tua, serta tidak lagi bermain peran yang dapat membingungkan anak saya. Karena bagi Ruben Onsu, perannya sebagai ayah tetap ada dan tidak tergantikan. Ia juga menilai pengalaman menjadi kepala keluarga dan orang tua akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab terhadap anak-anak. Beginilah permintaan Ruben Onsu dalam postingannya tersebut. Iya, papanya ganteng. Papanya dia siapa? Dia. Dalam postingan tersebut, Ruben Onsu juga menyampaikan pesan tegas kepada Gio terkait pentingnya menjaga sikap dan ucapan, terutama saat berada di lingkungan yang melibatkan anak-anak. Dalam pernyataannya, ia menuliskan, oleh karena itu, mohon menjaga sikap dan ucapan terutama ketika berada di sekitar anak-anak. Perilaku yang ditampilkan secara langsung atau live dapat dengan mudah direkam oleh orang lain dan menjadi jejak digital yang akan melekat pada anak kami di kemudian hari. Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran Ruben Onsu terhadap dampak jangka panjang dari konten maupun perilaku yang terekam di ruang publik. Menurutnya, di era digital saat ini, berbagai aktivitas yang dilakukan secara langsung maupun melalui siaran daring berpotensi didokumentasikan dan disebarluaskan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang juga menyebut bahwa kliennya sangat kecewa serta heran dengan anaknya yang dalam waktu singkat berubah menjadi orang yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Seperti saat anaknya dalam siaran live bersama pamannya, Joe Octavianus, yang merupakan suami dari Wendy, adik kandung Sarwenda yang tidak menunjukkan ekspresi apapun saat ada netizen yang bertanya kangen atau tidak kepada ayah Ruben Onsu. Bahkan sang anak minta buat ganti ke topik yang lain. Selanjutnya, Minola Sebayang juga mengungkap bahwa Ruben Onsu selalu menanyakan kepada mantan istrinya untuk memenuhi komitmen 2 hingga 3 hari agar anak-anaknya bisa berkumpul dengannya. Namun, menurut Minola Sebayang, Sarwenda tetap tidak memberikan suatu kepastian.
dan mengatakan kalau anak-anaknya selalu ada kesibukan lain. Ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Lu ngomongin ganti itu. topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin nggak penting gitu nggak sih? Ya kecewa, kan saya sudah katakan. Jadi kecewa ya, dan dia artinya itu heran gitu ya, kenapa anaknya dalam waktu yang singkat kok berubah menjadi orang yang seperti yang dia tidak pernah sangka gitu ya. Nah, itu yang membuat Ruben sebenarnya selalu mengupayakan ya dengan cara yang sebenarnya berbicara dengan baik-baik kepada mantan istrinya untuk kapan ini anak-anak memenuhi komitmen yang ada 2-3 hari berkumpul bersama dengan dia. Tapi kan jawaban dari ibunya kan tetap tidak memberikan satu kepastian gitu, dan selalu mengalaskan adanya kesibukan, adanya anak-anaknya sibuk. Nah, apakah yang dimaksud oleh S itu sibuk live ya? Kita nggak ngerti juga gitu. Sehingga masyarakat juga harus bisa menilainya kan begitu. Apakah ketika ada komunikasi anak-anak sibuk banyak kegiatan, apakah live TikTok malam hari ini juga termasuk kegiatan yang disebutkan oleh ibunya? Jadi kalau memang ini adalah salah satu kegiatan kesibukan yang membuat dia tidak bisa nginep ya 2-3 hari bersama Ruben, karena akan mengganggu jadwal live TikTok mereka yang mungkin sudah sangat rutin ya. Jadi ini juga sangat disayangkan. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga menyinggung terkait upaya hukum dalam hak asuh anak. Jika memang pihak Sarwendah dalam hal ini tidak juga memberikan akses Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan. Minola Sebayang menyampaikan bahwa lembaga terkait termasuk KPAI juga memperhatikan dinamika yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap menjadi prioritas utama di tengah mencuatnya konflik antara orang tua yang bersangkutan. KPAI sebelumnya juga kerap mengingatkan bahwa setiap persoalan keluarga yang melibatkan anak perlu ditangani dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan dari paparan informasi yang berlebihan di ruang publik. Wajarlah ketika kemudian masyarakat dan netizen menjadikan ini sebagai catatan untuk menjadi perhatian KPAI, sehingga beberapa beberapa komen dan postingan dari netizen kan itu kan KPAI di teks ya kan begitu ya. Karena memang ya ini yang terjadi seperti itu. Jadi artinya kita tidak mengurangi, tidak menambahi, memang yang terjadi situasinya seperti itu. Fakta-faktanya ada. Sama seperti yang Ruben bilang, saya sengaja menjawabnya secara tertulis biar di digital itu ada. Dan ini nggak bisa dipungkiri gitu. Selanjutnya, lalu bagaimana juga Komnas Perlindungan Anak melihat kasus yang menimpa keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah, khususnya kedua anak mereka yang kini ikut dalam live? Apakah hal ini termasuk tindakan mengeksploitasi anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Keterlibatan anak-anak Sarwendah dalam sejumlah siaran langsung atau live streaming yang dilakukan sang bunda belakangan ini menjadi perhatian publik. Fenomena tersebut bahkan turut mendapat tanggapan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menilai bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas digital perlu mendapat perhatian khusus demi menjaga hak dan tumbuh kembang anak. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Agustinus Sirait mengungkapkan bahwa anak yang terlibat dalam aktivitas live streaming yang berkaitan dengan pekerjaan orang tuanya berpotensi menghadapi berbagai dampak negatif. Menurutnya, meskipun ada sisi positif seperti meningkatnya kedekatan antara orang tua dan anak atau berkembangnya rasa percaya diri, risiko yang muncul tetap perlu menjadi perhatian utama. Ia juga menilai bahwa anak-anak belum sepenuhnya memahami konsekuensi yang mereka terima di ruang digital. Karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas media sosial dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut,
Agustinus menjelaskan bahwa anak yang terlalu sering terekspos di media sosial berpotensi mengalami tekanan psikologis. Pertama ya, kami menyarankan sebetulnya agar apakah dia selebritis atau tidak ya, untuk janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media ya, untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada positif ya. Karena sosial media ini kan bisa dilihat semua orang ya. Kemudian di situ ada wajah anak yang muncul, apalagi ini di tengah selebritis RO ya, RO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang, itu kan jadi semua orang nanti kenal anaknya. Kemudian nanti anak juga nanti bersekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi? Itu kan jadi efek buruk juga buat sisi mental anak. Berarti anak ini bisa terkena psikisnya, Pak? Iya pasti. Apalagi misalnya kan gini, dengan sadar ya, sebetulnya dengan sadar sengaja membawa anak ke dalam live TikTok, apalagi sekarang ini kan lagi hampir tiap hari nih berita perseteruan ini ada di sosial media. Kemudian dipajang di situ wajah anak, itu kan mempengaruhi dia nanti. Ya. Dan kita perlu tahu juga sebetulnya apakah anak itu diminta persetujuan ya untuk mau ikutan di live TikTok kan. Agustinus Sirait menyoroti aktivitas live streaming yang melibatkan Sarwendah bersama anak-anaknya dan Gio, terutama saat dilakukan di atas kasur. Ia menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran karena dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, eksploitasi anak mencakup segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas orang dewasa yang mengarah pada kepentingan komersial. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada anak mengenai batasan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terkait rencana Ruben Onsu untuk mengajukan kembali hak asuh anak, Agustinus Sirait menyebut hal tersebut merupakan hak hukum yang sah, namun sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan untuk menilai dan memutuskan. Ya, ini kan harus bijak juga ya. Pertama, saya nggak punya agak miris juga sebenarnya. Ada di situ live TikTok, kemudian jualan di situ ya. Tapi kalau ada acara tidur-tidur, kemudian ada itu kan kayak acara rumah ya. Tapi ternyata ada sisi komersialnya juga. Itu dilarang loh untuk anak dibawa ke dalam dunia live TikTok yang kemudian itu ternyata komersial gitu ya. Nanti bisa kena eksploitasi seperti itu. Apalagi di situ kan ada selain tiduran, kemudian ada peluk gitu ya. Ini kan orang tua juga harus diajarin juga, ibunya mengajarin anaknya untuk menjaga bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain, disentuh yang tidak boleh gitu ya. Kalau untuk mengajukan hak perwalian anak itu atau hak pengasuhan anak itu sah-sah aja, setiap orang punya hak untuk mengajukan itu ya. Nanti dilihat lagi dari itu pengadilan ya, bisa melihat dokumen-dokumen itu apakah itu layak atau tidak untuk haknya dia dialihkan ya. Nanti pengadilan yang memutuskan itu. Seolah-olah di sosial media tuh apa yang mau dicari sih sebenarnya? Kita yang paling benar, kita yang paling menang atau apa? Jangan lupa ada anak-anak yang melihat kita. Selanjutnya, kondisi yang membuat Ruben Onsu makin merasa dipersulit buat bertemu anak-anaknya bisa saja membuatnya berniat untuk mengambil alih hak asuh anak-anaknya. Lantas seperti apa Hotman Paris Hutapea menanggapinya? Benarkah menurutnya hal itu adalah hak Ruben Onsu sebagai ayah kandung? Namun, benarkah caranya harus dengan menggugat lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Pengacara kondang Hotman Paris juga memberikan pandangan hukum terkait kasus hak asuh anak yang melibatkan pasangan publik figur Ruben Onsu dan Sarwenda. Dalam keterangannya, Hotman Paris menegaskan bahwa jika salah satu pihak, dalam hal ini Ruben Onsu, ingin kembali memperoleh atau mengambil alih hak asuh anak secara penuh, maka langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia menyebutkan bahwa satu-satunya jalur yang sah menurut hukum adalah melalui proses pengadilan. Menurut Hotman, putusan pengadilan yang sudah menetapkan hak asuh anak bersifat mengikat dan hanya dapat diubah apabila terdapat permohonan baru yang diajukan lagi ke lembaga peradilan atau gugat lagi. Baru nanti pengadilan akan menilai sejumlah faktor termasuk kondisi psikologis dan kesejahteraan anak, kemampuan orang tua dalam mengasuh, serta lingkungan tempat anak tinggal. Harus gugat lagi, nggak bisa ngambil gitu aja. Betul soal prestasi lagi Bang ya? Kalau dilanggar, putusan pengadilan sebelumnya gugat minta dirubah. Tapi mungkin ada tipsnya gak sih Bang, mungkin itu bisa memperkuat untuk mengambil hak asuh anak gak sih dari iyalah, istrinya? gugat untuk mengambil alih sepenuhnya hak asuh bisa. Tapi sampai dia akhirnya. Hotman Paris pun memberikan saran kepada Ruben Onsu atas polemik hak asuh anak. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa secara prinsip hukum, seorang ayah kandung memiliki hak atas anaknya. Namun, ia menekankan bahwa setiap tindakan terkait pengambilan atau pengasuhan anak harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh merusak atau menimbulkan pelanggaran. Ia menjelaskan, jika seorang ayah ingin menemui atau menjemput anak di ruang publik seperti sekolah atau pusat perbelanjaan, hal tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penculikan, selama tidak ada unsur kekerasan, paksaan, atau pelanggaran terhadap putusan pengadilan mengenai hak asuh. Kalau laki mau, Ruben mau, sebenarnya dia ambil pun anaknya, asal jangan merusak. Asal jangan merusak, itu belum pidana loh ya. Kan itu anaknya. Kalau ada pelanggaran terhadap cara pengasuhan jangka waktunya paling perdata. Makanya banyak orang-orang bule anaknya dibawa ke luar negeri. Selesai. Atau orang Indonesia banyak begitu. Langsung suaminya bawa anaknya, langsung hilang gitu aja. Dia kan merasa Itu kalau bukan penculikan. dia kan merasa Bang kalau di lingkungannya itu untuk bawa asuhnya itu kurang pas gitu. Makanya kurang dia baik. harus buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya, dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus gugat. Tapi kalau gua ya, gua nggak mau rekomen sama dia. Kalau gua ambil aja anaknya. Kalau gua ya, itu kan gua bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Paling-paling istrinya bisa gugat. Kalau mau tenang gitu loh, ngapain repot-repot? Ya? Kangen tinggal masuknya ke rumah, ambil anaknya ya Bang ya? Masuk dalam arti tidak melanggar hukum. Kalau masuk tanpa izin kena lagi. Misalnya lagi main di sekolah, Jemput anaknya. itu banyak kejadian begitu. Itu lagi main di mall. Selalu begitu kasusnya. Jangan masuk ke rumah, kena lagi nanti pidana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.